warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Muhammad Sofwan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP An-Nur Bulu Lawang Malang, Jawa Timur, Indonesia. Permasalahan, kesimpulan, dan refleksi pengetahuan dari pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah: pertama, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pelajaran saja kepada anak murid. Kedua, hanya melihat hasil evaluasi materi murid sebagai akhir ukuran kemampuan akademik mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting dari kompetensi lain yang dimiliki anak murid. Ketiga, keberhasilan siswa saya dalam pembelajar saya akan sudah mencapai nilai KKM, dan terkadang saya merasa tidak puas apabila anak murid saya tidak mencapai KKM walau sudah dilakukan perbaikan. Keempat, pemberian hukuman apabila tidak mengerjakan tugas sehingga kadang merasa gagal dalam mendidik murid. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pembelajaran saya lakukan dan pikirkan adalah kurang tepat, karena hanya melihat hasil evaluasi materi murid sebagai akhir kemampuan kognitif mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kompetensi lain yang dimiliki anak murid. Sehingga saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya kognitif tapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Sebagai subjek pembelajaran berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi sesuai metode pembelajaran dengan media yang tepat dan menyenangkan. Murid sebagai subjek pembelajaran, guru sebagai fasilitator pembelajaran, terlebih guru harus sabar, ikhlas agar terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan, tentunya berpihak pada murid. Kami memahami karakter murid karena setiap murid terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan kekurangan dan kelebihannya. Menghargai perbedaan karakter murid dengan memberi kesempatan mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya lakukan dalam proses pembelajaran di kelas antara lain
merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melihat murid sebagai subjek pembelajaran atau student center, dengan menerapkan pembelajaran abad ke-21, yaitu berpikir kritis, inovatif kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh konsep memerdekakan anak. Sehingga pembelajaran tidak hanya lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau memberi arahan dan motivasi yang baik kepada murid, baik perkataan maupun perbuatan, sehingga pembelajaran berpihak murid terlaksana dengan baik. Demikian, semoga video ini menginspirasi para pendidik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.